Purbaya lagi. Pemirsa, setiap minggu ada saja pejabat atau mantan pejabat yang terusik dengan gaya komunikasi Menteri Keuangan yang satu ini. It's like Purbaya versus everybody. Kayak lagunya Backstreet Boy ya, everybody. Tapi kali ini giliran mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi yang sempat viral karena ucapan masak kepala babi, kini menyentil gaya komunikasi Purbaya yang ia sebut sering baku tikam antar pejabat di ruang terbuka. Namun Purbaya membalas Hasan Nasbi dengan data yang menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menunjukkan ada penguatan ke level 130,6 pada bulan Oktober 2025 dibandingkan dengan bulan September yang berada di level 117,3. Nah, salah satu indikator yang meningkat adalah daya beli masyarakat atau di sini komponen daya beli dari sebelumnya di bulan September itu 90,5 kemudian meningkat menjadi 96,5 pada bulan Oktober. Dalam momen yang sama, Purbaya juga menekankan bahwa ia tidak mencampuri kebijakan kementerian atau lembaga yang lain. Yang ia lakukan hanya memastikan anggaran tepat agar ekonomi tumbuh lebih cepat. Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat. Pernyataan yang disampaikan Purbaya Senin lalu itu sekaligus menjawab kritik dari Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun dari fraksi Golkar. Misbakun yang sempat mengkritik Purbaya karena dianggap terlalu mencampuri kebijakan kementerian lembaga lain, tertangkap kamera sudah satu mobil dengan Menkyu. Artinya sudah bestie. Misbakun menegaskan ia dan Partai Golkar akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan Purbaya selaku Menteri Keuangan. Ini dia foto bersama keluar dari mobil setelah satu mobil bersama pasca dikritik oleh Misbakun. Nah, pemirsa, dikala Purbaya dengan anggota parlemen dari partai koalisi menghilangkan kesan berantem, beda dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Keduanya saling jawab bertubi-tubi loh soal simpanan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bernilai 4,1 triliun yang ditengarai membuat pertumbuhan ekonomi lambat. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Ya, jangankan KDM, mantan bosnya dulu saja didebatkan, Purbaya dan Luhut Binsar Panjaitan pernah saling lempar argumen soal MBG, makan bergizi gratis, dan kereta cepat Wush. Lalu ada juga dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Purbaya dan Bahlil waktu itu saling silang pendapat soal data subsidi LPG. Nah, pemirsa, meski belum sampai 2 bulan jadi menteri, sepak terjang Purbaya versus everybody sudah diakui.
Makanya pekan ini Purbaya mulai ngerem ketika ditanya soal kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN 100% di Kementerian ESDM. Kata Purbaya, saya nggak boleh ceplas-ceplos lagi, nanti saya dimarahin. Kenaikan 100% atau menjadi 100%? Menjadi 100%, Pak. Oh, Menjadi 100% lah. Kemarin Itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu? Saya nggak tahu, saya belum tahu kalau ada surat dari perintah Presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Anggarannya kan ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa. Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Nggak boleh, nanti saya dimarahin. Siapa sih yang marahin, Pak? Terlepas dari gaya koboynya, yang jelas tugas Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Makanya Purbaya sampai cetak tuh ada logo 8% di jaket dan juga di topinya. Purbaya janji jika di triwulan keempat ini pertumbuhan ekonomi masih 5,5%, maka tahun depan insya Allah akan tumbuh 6%. Untuk saat ini pemirsa, gaya Purbaya yang ceplas-ceplos memang dinantikan dan menjadi angin segar, bahkan hiburan bagi rakyat. Namun dukungan rakyat terhadap Purbaya bisa saja luntur jika omongan Purbaya hanya sebatas omong-omong. Lalu benarkah gaya Purbaya telah meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah? Atau dibalik aksi koboynya justru menyimpan bahaya senjata makan tua? Inilah kontroversi selengkapnya, Purbaya versus Everybody. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan yang saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Pemirsa, untuk membahas Purbaya versus Everybody sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah Wakil Ketua Balik DPR RI dari fraksi Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selanjutnya juga ada pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam. Hari ini 3 trio di studio, semuanya kompak menggunakan batik. Aksennya kuning lagi, karena Bang Doli nih dari Golkar ya. Kemudian ada juga 2 narasumber yang bergabung lewat Zoom. Apakah sudah bisa disapa? Ada Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Kodari dan juga Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Baik, terima kasih ya sudah bergabung lewat Zoom. Saya akan tanya dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, tadi Purbaya bilang dirinya itu kepanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi versi yang lebih halus. Pertanyaan saya, apakah kepanjangan tangan Presiden itu harus punya gaya komunikasi yang seperti Purbaya ya? Ceplas-ceplos begitu? Iya, yang paling penting kan yang disampaikan oleh Purbaya itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau kepanjangan tangan dari Presiden, harusnya semua menteri itu kepanjangan tangan dari Presiden. Hanya memang gayanya yang seperti itu, seperti pencerahan bagi rakyat, ternyata seperti ada oposisi di dalam pemerintahan gitu. Karena jadi rakyat memang sedang butuh itu? Sedang butuh itu, karena siapa lagi yang menyuarakan keinginan rakyat untuk kaya bareng-bareng ya. Dan akhirnya Purbaya menyampaikan itu. Oke. Di media sosial bahkan Purbaya diterjemahkan sebagai Perubahan Besar Indonesia Raya. Namanya, itu singkatan Purbaya ya? Ya, Perubahan Besar untuk Indonesia Raya. Walaupun netizen juga menambahkan pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap perubahan katanya. Tapi benar kata Zilvia tadi bahwa rakyat menunggu perubahan yang memang dijanjikan oleh Purbaya. Di kontroversi juga saya sempat menyampaikan kan, kalau dengar Purbaya ngomong nih, kelihatannya kita tajir semua bulan depan. Makanya kita aminkan aja ya? Iya, kita aminkan dan kita tunggu. Hanya begini Zilvia, bayangkan seorang Purbaya itu bisa mengubah atmosfer kabinet, bisa mengubah pemerintahan juga, atmosfer pemerintahan. Bayangkan kalau Purbaya ada di tubuh aparat hukum,
sosok Purbaya ada di tubuh aparat hukum. Nanti misalnya Pak Prabowo menemukan ada petinggi Polri, petinggi TNI, petinggi Kejaksaan yang gayanya seperti Pak Purbaya, mungkin bisa langsung memperbaiki lembaga-lembaga itu. Hanya Meskipun memang masih dalam level narasi ya, kalau untuk hasil kan masih kita harus tunggu. betul, ini kan kita harus bisa bedakan antara substansi dan komunikasi. Gayanya konsistensi kognitif, jadi memang dia meneruskan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi jangan lupa bahwa yang ditunggu rakyat itu kapan kita kantongnya jadi tebal nih, jadi 6%, lebih sedikit kalau kata Pak Purbaya nanti di 2026. Nah, yang kita tunggu ini akhirnya membuat masyarakat juga cukup berhati-hati. Oke. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak bagus ya. Jadi artinya memang Pak Purbaya harus lebih mempelajari atmosfer politik di sekitarnya. Oke. Ditinggal oleh para Menko untuk bicara itu adalah sebuah tamparan politik yang cukup keras. Kalau Itu Pak pernah Purbaya, terjadi ya? Ya, kalau Ketika Pak Purbaya, Menko-Menko berkumpul? betul. Ini kita foto aja ya, nanti yang jelasin Pak Purbaya. Itu sindiran atau sebetulnya apresiasi? Itu sindiran keras. Oke. Jadi kalau dalam, mungkin Bang Doli bisa cerita itu secara politis seperti ditinggalkan dukungan dari para Menko-nya. Dan akhirnya besoknya kelihatan lagi kan di dalam sebuah kabinet seperti tidak ada yang ngajak ngomong Purbaya. Bahkan tapi Pak Purbaya santai aja. Ya kan Pak Luhutnya jauh, masa saya mesti teriak-teriak Pak Luhut gitu. Oke. Maksud saya adalah dia teknokrat mungkin ya, kemudian profesional. Mungkin juga sedang belajar politik di dalam kabinet seperti apa. Tapi jangan lupa yang mengkhawatirkan juga kan dia ingin membereskan semua tuh. Nah, esprit de corps di Kementerian Keuangan terutama Bea Cukai dan Pajak itu kalau tidak bisa dirangkul dengan tepat dan baik, mungkin dia akan bisa jadi backfire tuh. Nah, mungkin nanti Pak Fuad bisa menjelaskan. Kita masih ingat ada presiden yang ingin mengganti Polri. Tapi kemudian Kapolrinya nggak mau, akhirnya presiden yang turun. Jadi jangan sampai kemudian sebuah birokrasi dilawan dengan terlalu keras dan akhirnya itu menjadi mengeras dan berbalik ke menterinya. Baik, kata kuncinya tadi Mas Hensat, kehadiran Purbaya mengubah atmosfer kabinet, mengubah atmosfer politik. Ini saya harus pastikan dulu nih ke Mas Kodari. Mas Kodari yang bergabung lewat Zoom, saya ingin tanyakan benarkah gebrakan atau gaya komunikasi Pak Purbaya selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini telah mengubah atmosfer kabinet pemerintahan Prabowo dalam arti yang kurang kondusif ya? Saya kira biasa aja sebetulnya. Jadi memang Pak Purbaya ini di media sosial ramai ya, dan di media massa juga ramai. Tapi kalau di kabinet ya bacaan saya sih sebetulnya biasa aja. Justru kalau di WA grup menteri itu yang bikin ramai malah M. Kodari itu. Karena saya mencoba membangun kebersamaan dan menyamakan persepsi kawan-kawan di kabinet ya dengan program-program Pak Prabowo. Jadi ya ada banyak konten-konten yang dibuat juga oleh KSP dan itu saya kirim juga ke dalam untuk ya agar menteri-menteri dari latar belakang dan KL yang berbeda itu bisa mengetahui dan memahami pekerjaan yang dilakukan oleh kementerian yang Jadi yang lain. sentilan-sentilan Pak Purbaya kepada sejumlah menteri itu tidak masalah ya? Tidak mengubah situasi di dalam kabinet, Mas Kodari? Sepengetahuan saya tidak ya, karena pertama kan kalau bicara pertemuan-pertemuan ya kalau paripurna pasti itu biasanya bicara adalah presiden. Kita mendengarkan dan mencatat dengan hikmat apa yang disampaikan oleh presiden, itu berupa instruksi dan arahan untuk diikuti. Kemudian kalau rapat-rapat terbatas diikuti oleh menteri-menteri terkait dengan topik tertentu, ya saya kira diskusinya diskusi yang bersifat teknokratis gitu. Jadi sekali lagi memang Pak Purbaya ini rame di media massa dan di media sosial. Tapi saya setuju bahwa kita harus memisahkan antara substansi dengan gaya komunikasi ya. Gaya komunikasi Pak Purbaya ini kan kalau pakai istilah antropologi itu gayanya gaya low context gitu, bukan high context. Beliau bicaranya langsung-langsung dan sebetulnya kalau kita lihat beliau bicara itu hampir selalu pakai data dan saya setuju sebetulnya lebih banyak bicara soal keuangan bukan bicara soal kebijakan yang ada di kementerian. Sampai level tertentu sebetulnya Zilvia apa yang dirasakan atau dikerjakan oleh Pak Purbaya itu sebetulnya juga
kami alami di KSP, karena KSP itu kan tugasnya mengawal program prioritas presiden. Jadi Oke, baik. notabene kalau ada yang nyangkut-nyangkut ya kita komunikasi. Misalnya Nah, komunikasinya waktu- itu seperti apa, Mas Kodari? Soalnya mantan PCO, mantan Kepala PCO Hasan Nasbi bilang kalau komunikasi atau kritik disampaikan di ruang terbuka justru bisa membuat baku tikam antar sesama pejabat. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Bang Doli, kemudian Pak Fuad dan juga Mas Toto tetap bersama kami, pemirsa, tetap di Kontroversi. Pak Fuad sebagai mantan menteri juga ya, menurut Anda sah-sah juga nggak sih? Sah tidak kalau misalnya sesama menteri itu saling kritik di depan publik? Gini, kalau misalnya menteri, maaf ini UMKM versus everybody, nah itu kita agak heran gitu. Tapi kalau menteri keuangan, ya mau tidak mau semuanya itu kan akan kembali kepada Menteri Keuangan, uangnya semuanya uang, dari gubernur, bupati, wali kota sampai menteri-menteri, semua lembaga ya, kementerian semuanya kan uang, jadi mesti kembali. Nah, kalau selama ini saya lihat menteri-menteri itu udah menganggap ada jatahnya di APBN, ya semuanya dibagikan sesuai dengan jatahnya, tapi tidak ada ya kontrolnya. Ya udahlah, semaunya mereka kan diatur sesuai dengan kepercayaan atau kebijakannya masing-masing. Tapi kan kebijakan itu belum tentu benar. Nah, Menteri Keuangan yang ditagih nih, gimana lu cuma jadi tukang juru bayar aja sih? Semua orang juga bisa kalau kayak begitu. Ya itu nggak usah seorang yang teknokrat kalau bagi duit aja begitu kan. Nah dia nggak, dia mau karena ini kaitannya ada target pertumbuhan 8%. Dia mau setiap uang yang keluar, uang yang apa itu dia awasi, karena uang itulah yang akan sebagai darahnya ekonomi. Ya. Jadi dia tanyain, "Duh gimana? Ini uangnya gimana? Ini uangnya Jadi bagaimana?" memang punya wewenang itu ya? Jadi memang punya Dan wewenang tidak itu. masalah disampaikan di depan publik sekaligus? Iya sekali, memang sudah harus begitu. Kalau tadinya mau mungkin pada diem-diem di zona nyaman, sekarang dibuka aja lah biar agak pada kaget dikit. Itu nggak baku tikam ya Pak Fuad? Bukan saya sudah baku tikam bagaimana. Kalau selama ini sudah pada udah nyaman kita jatahnya kita udahlah terus terang aja. Tapi yang susah dia Menteri Keuangan, susah cari duitnya, ya kan? Nah ini sekarang dia harus kontrolin semuanya. Begitu dikontrolin kan banyak yang ribut. Ya karena memang dari zona nyaman tiba-tiba ada hal-hal seperti ini. Nanti kan lama-lama kan jadi Yang salah benar. yang berusaha mengontrol atau yang ribut? Ya yang ribut-ribut itu. Nantinya kan kalau udah gini akan jadi mulai bener, ya nanti juga akan ininya akan kurang keributannya. Tapi mesti akan ditanya, "Duh gimana sih itu duit lu? Dikemanain itu duit lu? Bener apa enggak segala macam gitu kan?" Oke. Itu maka sudah kewajibannya dia itu. Oke. Kalau enggak dia yang dikejar-kejar sama Pak Prabowo. Mana itu pertumbuhannya? Gimana duit lu? Gitu Oke. loh. Bang Doli, Golkar kan juga tidak luput ya, bahkan ketua umumnya langsung waktu itu kapasitasnya sebagai Menteri ESDM juga sempat silang pendapat tuh soal data subsidi gas LPG. Kalau dari Golkar sekarang melihat gaya komunikasi Pak Purbaya ini produktif atau kontraproduktif sih buat kabinet, buat pemerintahan? Pertama memang Pak Purbaya ini fenomenal ya. Jadi ada fenomena baru sekarang di dalam pemerintahan kita yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, terutama soal gaya komunikasi. Dan sebenarnya itu kita akui mungkin juga bisa menimbulkan optimisme baru sebetulnya di kalangan masyarakat kita ya. Apalagi sekarang di tengah situasi media kita yang sekarang ini kan orang senang ya, masyarakat tuh senang. Karena statement-statement yang disampaikan Pak Purbaya ini kan potong sana yang nggak benar gitu, hemat sini, hemat sana, pokoknya nggak boleh ada yang bocor gitu ya. Kalau ada pun dana itu disilakan langsung kepada masyarakat, itu kan masyarakat senang gitu loh. Nah, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo, Pak Purbaya ini bicara seperti itu juga mungkin dikasihin sama Pak Prabowo ya. Nggak mungkin seberani itu mereka Pak Purbaya dapat restu ya. Nggak mungkin seberani itu. Nah, cuman nanti kita akan lihat sebetulnya. Pertama, Pak Purbaya dengan gaya komunikasinya yang sampai sejauh ini memang cukup populer gitu ya. Tapi Pak Purbaya harus ingat bahwa ngurus negara ini nggak bisa sendirian, gitu ya.
kenapa kabinet ada presiden, wakil presiden, ada menteri itu, ini adalah satu, kalau bicara tentang esprit de corps tadi, ini ada esprit de corps-nya juga ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sampai batas tertentu itu boleh dikemukakan di publik gitu. Tapi juga ada yang mungkin tidak perlu gitu ya, tidak perlu. Sehingga kekompakan, soliditas, harmonisasi kabinet itu juga penting untuk dijaga gitu. Nah, yang kedua yang harus diingat juga adalah apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini akan ditunggu nanti pada waktunya ya. Seperti yang dibilang 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tadi yang seperti kan disampaikan oleh Saudara Henry tadi, ya masyarakat tunggu, kita mudah-mudahan 3 bulan, 6 bulan lagi kita nggak lapar lagi gitu ya, tidak nganggur lagi gitu ya. Terus kemudian anak-anak kami bisa sekolah dengan bagus dan segala macam. Nah, itu yang harus yang ditunggu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu nanti juga relevan dengan hal-hal yang konkret kita lihat 3, 6 bulan, 9 bulan tahun depan yang akan datang. Kira-kira begitu. Jadi tidak hanya sekedar omong-omong ya. Oke, Mas Toto sudah bergabung kembali? Iya. Oke. Iya, Sylvia. Baik, Mas Toto, tadi Bang Doli bilang bahwa masyarakat itu sudah menantikan, rindu, suka dengan gaya komunikasi Pak Purbaya. Tapi kita ingat sebetulnya yang model seperti Pak Purbaya ini dulu itu ada di sosok Ahok. Nah, sekarang apakah di setiap era, Mas Toto, memang dibutuhkan ya sosok-sosok seperti ini? Apakah Pak Prabowo memang butuh lebih banyak sosok seperti Pak Purbaya di kabinetnya? Pada dasarnya masyarakat itu jenuh dengan gaya kebanyakan komunikasi politik dari elit-elit kita lah. Mau itu yang disebut dengan gaya high context, ngomongnya nggak bisa dimengerti, berjarak, lalu kemudian cenderung main aman, cenderung tertutup. Dan kalau kita lihat kan makanya orang-orang seperti Ahok, seperti Pak Purbaya, dulu ada Ibu Susi, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi masyarakat kita itu dalam kejenuhan itu sangat mudah untuk tertarik dengan antitesis. Kalau kita bicara mengenai gaya komunikasi, cara menjelaskan, sosok Ibu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya memang berbeda sekali. Ibu Sri Mulyani kan menggunakan bahasa yang terlalu teknokratis menurut saya kadang-kadang, atau seperti seorang dosen. Pak Purbaya ya gaya jalanan, tanda kutip ayo kayak bareng, dan lain-lain gitu ya. Tapi harus diingat juga loh, bagaimana dalam era sosmed seperti sekarang, masyarakat juga mudah jenuh. Artinya yang saya berikan apresiasi buat Pak Purbaya adalah dia membuat harapan itu ada, orang dari jenuh ingin nonton lagi, ingin mengikuti lagi. Yang tadinya nggak ngerti, kayaknya bahasa ekonomi berat dan segala macam, orang ingin mengikuti lagi, dan harapan bisa muncul di situ. Dalam konteks itu, Pak Prabowo akan ikut menikmati, pemerintahannya akan ikut menikmati harapan tadi dari masyarakat. Tapi kalau kita ibaratkan menjual produk, Pak Purbaya ini baru berhasil dalam level seorang sales yang membuat kemudian calon pembeli ini melihat produknya lebih dalam. Nah, itu kan nggak bisa selesai sampai di situ. Pada akhirnya nanti orang akan melihat produknya bagus atau enggak dan sesuai speknya dengan yang diomongkan atau tidak gitu. Nah, catatan yang saya ingin berikan adalah tetap harus ada rem. Pak Purbaya ini beberapa kali wilayah yang menurut saya cukup spekulatif dan itu bisa berbahaya dalam konteks sentimen ketika tidak tercapai. Contoh berbicara mengenai angka absolut. Menurut saya IHSG bisa 9.000 lebih. 10 tahun dari sekarang 32.000 lebih. Kita tahu yang lebih mengerikan dibandingkan performa yang memburuk ya dalam pemerintahan, dalam bidang apapun, kalau ekspektasi yang tinggi tidak bertemu dengan realita. Termasuk ada beberapa kalimat misalnya dalam berapa bulan Anda akan senang. 8% pasti tercapai misalnya. Hal-hal itu menurut saya tetap harus masuk dalam koridor teknokratis dan tidak bisa dalam koridor kekoboyan. Karena itu yang menurut saya juga bisa berpotensi akan menjadi beban buat pemerintahan ketika itu tidak tercapai. Itu saja yang menurut saya perlu jadi rem. Baik, jadi tetap harus ada rem. Nah, Mas Kodari ngomong-ngomong soal rem, Pak Purbaya terakhir pas diwawancara soal Tukin Kementerian ESDM, itu dia bilang saya belum berani ngomong karena harus direm. Benar, Mas Kodari, sudah ada yang berusaha merem Pak Purbaya. Apakah Presiden Prabowo? Saya tidak bisa mengkonfirmasi secara persis ya. Kalau ada komunikasi langsung kepada Pak Purbaya mungkin saja.
Pak Seskap misalnya itu sering komunikasi secara perorangan dengan menteri-menteri. Kadang-kadang juga saya juga ada komunikasi-komunikasi. Nah, karena itu saya nggak bisa konfirmasi soal itu. Tetapi mungkin begini, saya kira lepas dari soal komunikasi, memang paradigma dasar dari Pak Purbaya ini kan beliau itu ingin gas ekonomi kita. Jadi potensi-potensi keuangan yang selama ini tersimpan, katakanlah misalnya di Bank Indonesia, saldo anggaran yang ada di BI misalnya itu diturunkan ke Himbara. Kemudian beliau meminta agar anggaran di APBN betul-betul cepat diserap, dan beliau bicara secara terbuka kepada BGN misalnya, kalau Anda nggak bisa menyerap nanti saya dananya akan alihkan. Saya kira beliau cukup konsisten kok di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di tingkat daerah mengingatkan mengenai serapan APBD, termasuk juga bagaimana dana-dana yang ada itu jangan disimpan di perbankan, termasuk di Bank Pembangunan Daerah. Dan antara pun juga diingatkan ya sebetulnya bahwa agar dividennya tuh jangan ditaruh di obligasi negara. Jadi poinnya dari Pak Purbaya ini adalah agar uang itu mengucur ke masyarakat agar bisa menggerakkan ekonomi. Nah, otomatis ini saya kembali kepada Bang Fuad gitu loh, bahwa uang itu jangan ngedon, dia harus turun ke masyarakat, dan otomatis kalau sudah bicara uang turun ke masyarakat itu beliau akan cek satu-satu semua KL baik di pusat maupun di daerah untuk segera uangnya diturunkan. Jadi saya kira itu komunikasi itu adalah konsekuensi dari paradigma ekonomi yang mau dibangun oleh Pak Purbaya. Begitu, Zilvia. Tapi benar tidak ya Mas Kodari kalau gaya komunikasi Pak Purbaya itu sudah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo? Nah, yang bisa konfirmasi tentu Pak Purbaya sendiri. Tetapi saya yakin Presiden juga memantau perkembangan-perkembangan yang ada, dan saya punya ada satu data ya. Jadi analisis emosi netizen terkait dengan gaya aksi komunikasi Purbaya. Jadi yang menonjol itu angkanya adalah joy. Joy itu seneng ya, kemudian trust itu percaya, kemudian surprise, mungkin dengan gaya barunya, lalu kemudian anticipation. Itu angkanya tinggi itu. Yang rendah itu sadness, sedih itu rendah, disgust atau nggak suka itu juga rendah, anger itu juga kecil, fear itu juga kecil. Jadi kalau lihat data ini memang respon dari netizen tuh cenderung positif. Boleh dibilang memang sekarang Pak Purbaya adalah menteri yang paling populer di Kabinet Merah Putih. Oke, sudah disimpulkan ya oleh Kepala Staf Kepresidenan bahwa Purbaya adalah menteri yang populer saat ini, dan itu juga sama sebetulnya mengonfirmasi temuan dari survei IPO ya soal menteri dengan kinerja terbaik, menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di urutan pertama. Nanti kita akan bahas apakah sebetulnya viral, populer itu sama dengan berkinerja baik. Sesaat lagi pemirsa. Baik, tadi sempat kita munculkan ya soal survei opini publik dari IPO yang mengatakan bahwa ada 5 besar menteri dengan kinerja terbaik. Di peringkat pertama 17% itu adalah Menteri Keuangan Purbaya. Pak Fuad, pertanyaan saya, memangnya kalau viral, disukai, populer itu sama dengan berkinerja paling yang baik ya? Ya paling tidak itu sudah modal pertama. Ya, tapi ingat bahwa Purbaya setahu saya itu selalu berbicara soal ekonomi, pertumbuhan keuangan. Artinya? Tidak pernah bicara yang di luar konteksnya. Di luar konteks. Jadi jangan bicara ini menyerang ini. Loh, yang lain sekarang ini memang tugas seluruhnya pertumbuhan ekonomi. Nah, dia tahu pertumbuhan ekonomi ini tugas seluruhnya, tapi ini uang adalah faktor yang sangat menentukan. Karena itu dia yang menggonggong. Lah kalau selama ini maunya diem aja nggak ada apa-apa, ya akan begini-begini saja. Ini paling tidak kan satu ada usaha terobosan. Kedua memang kalau soal persepsi dulu itu memang selalu ekonomi itu dimulai dengan harapan, dengan persepsi, dengan ada optimisme. Nah, dia sudah memenuhi
syarat awal. Dari sosoknya sendiri. Iya, ini mulai optimisme. Jadi itu akan membangkitkan juga. Kalau orang sudah optimis itu menolong, tapi kalau orang udah pesimis benar ini enggak. Jadi dia ada harapan ini terus. Tapi Pak Fuad, ketika Pak Purbaya mengklaim kinerjanya dalam sebulan saja IHSG itu mencapai rekor paling tinggi, itu benar ya Pak? Indeks harga saham kan emang ketahuan. Tapi itu karena kinerja Pak Purbaya kah? Ya kita nggak tahu persis, tapi salah satunya memang iya. Tapi belum tahu persis karena waktu pertama dia naik juga turun. Wah ini Sri Mulyani diganti turun, ya kan? Itu juga ada faktor di pasar modal itu memang para orang-orang ini konservatif. Ada apa-apa dia jaga dulu, lepas dulu, turun dulu. Itu pemain-pemain di sana lah udah ngerti. Tapi lihat yang itu naik lagi gitu. Jadi cuman mereka ingin perbuatannya naik atau turun itu dianggap inilah saya menentukan, ini kepercayaan kepada saya menentukan gitu. Jadi tidak bisa diklaim karena satu orang. Nggak bisa lah pasar tapi modal. menurut Anda benar ada pengaruh Pak Purbaya di situ? Tentu ada pengaruhnya. Tapi pasar modal itu selalu ingin mendapatkan pengakuan bahwa saya lah menentukan. Kamu harus dapat kepercayaan saya. Itu ditanamkan seperti itu. Padahal mereka cari duit. Itu loh. Kalau naik ke turun, tapi mereka sifatnya konservatif. Jadi mundur dulu. Nanti oh ini ada naik, maju mundur gitu. Tapi sering diubah sedemikian rupa kan. Tapi yang penting bahwa ekonomi itu dimulai dengan persepsi ini akan ada upaya perbaikan. Itu dulu yang penting. Nah ini Purbaya berhasil. Hasilnya sendiri selain yang jangka panjang bisa dilihat gitu. Pertumbuhan yang konkret itu memang makan waktu. Baik, oke. Dari sosok yang bisa dibilang tidak dikenal ketika masih menjabat sebagai ketua di LPS ya, sekarang menjadi sosok yang sangat populer hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini sebuah fenomena yang langka dan istimewa, Mas Hensa? Enggak, biasa aja. Pak Jokowi juga begitu. Oh ya. Jadi kalau dalam ilmu tapi Pak komunikasi, Jokowi kan memang sudah punya track record panjang sebagai wali kota Solo sebelum dia ke Jakarta. Orang sudah cukup mengenal lah. Ya nggak juga sih. Jadi maksud saya di komunikasi itu ada yang namanya konsistensi kognitif. Jadi dia tinggal nerusin aja apa harapan dari masyarakat. Waktu itu kan Pak Jokowi juga begitu. Dari SBY yang elit, kaku gitu, terus ke Pak Jokowi gitu. Tapi harusnya fenomena Pak Jokowi yang adalah kita itu juga menjadi sebuah catatan tersendiri bahwa segala sesuatu hal yang kemudian baru muncul dan berlebihan, kan ini naiknya cepat nih, berlebihan. Kalau katanya Pak Jokowi ini kan meroket nih Purbaya ini ya, ini harus hati-hati gitu. Jadi Pak Purbaya juga harus membuktikan apa yang dia bicarakan. Walaupun saya sih yakin Pak Purbaya tahu batasan juga. Misalnya di kereta bus ya, itu kan gara-gara dia ngomong terus keceplosan lah Pak Luhut tuh. Ini barang waktu saya terima udah busuk. Langsung kan sebelum acara ini ada KPK mengatakan berhati-hati untuk menaikkan case WUS ini ke tingkat penyidikan. Ketika pada rame berisik Pak Jokowi bicara kan, ini. Purbaya habis itu ngerem, dia bilang ya apa yang disampaikan Pak Jokowi ada benarnya. Ada benarnya berarti ada salahnya juga. Ada baca dari situ memang ya Mas Hensat. Jadi artinya dia memahami sesuatu yang kemudian terlalu gonjang-ganjing, nggak bagus juga buat dia. Karena kan dia akhirnya berhadapan dengan rezim sebelumnya. Yang rezim sebelumnya itu ada perwakilannya juga di pemerintahan Pak Prabowo itu, anaknya kan. Jadi dia bisa membaca sesuatu dari kacamata yang lebih luas juga. Makanya kemudian... Dan cepat ya berubah. Ya, dia berubah, dia hentikan itu. Nah, tapi menariknya adalah ternyata itu nggak viral gitu. Yang disampaikan oleh Pak Purbaya membenarkan ada benarnya Pak Jokowi itu justru tidak viral. Karena? Ya mungkin masyarakat tidak mengharapkan itu keluar dari mulut Purbaya. Mungkin yang diharapkan adalah memang apa yang mau mereka dengar. Ya memang ada kontroversi, ada ini, ada itu dan harus diusut dan lain-lain. Dan kemudian kan memang ada gerakan ya dari Danantara untuk melakukan restrukturisasi hutang itu. Jadi artinya. Tapi poinnya cepat naik. Bisa cepat turun juga? Ya cepat naik kalau tidak jaga-jaga ya jatuhnya nanti kencang juga. Coba saya tanya ke Mas Toto ya. Mas Toto, Anda sepakat kalau misalnya gaya Purbaya ini bisa jadi bumerang Mas Toto? Jadi bisa cepat naik tapi juga bisa gampang terjerumusnya? Bergantung dari kesadaran Pak Purbaya membatasi dirinya pada akhirnya menjadi seorang teknokrat. Dan teknokrat itu akhirnya berbicara mengenai pencapaian produk yang saya bilang tadi. Kalau berhenti pada level terlalu lama menjadi seorang sales,
teriak-teriak sebagai seorang sales, Pak Purbaya akan terombang-ambing oleh orang-orang yang berusaha gandeng dirinya untuk kemudian mendapatkan expose juga. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali influencer yang kemudian media, homeless media itu mengkait-kaitkan berita itu dengan Pak Purbaya karena memang views-nya tinggi. Ini era algoritma yang bisa berbahaya sekali buat orang yang tidak bisa untuk membatasi dirinya karena beliau kan bukan influencer. Pekerjaannya pada akhirnya adalah seorang teknokrat. Nah, catatannya apa menurut saya? Jangan overclaim. Itu catatan kritis saya yang pertama. Kalau saya merasa sebetulnya Pak Purbaya jangan kemarin berbicara pada saat misalnya agak berbeda pendapat dengan Hasan Nasbi, memberikan data LPS. Betul, itu data yang beliau sangat mengerti bahwa indeks kepuasan konsumen naik. Tapi kalau langsung dikaitkan dengan dirinya, menurut saya itu overclaim juga. Atau terkait dengan IHSG. Yang kedua, jangan terlalu overconfident juga dalam konteks berbicara mengenai hal-hal masa depan. Betul, optimisme itu baik sekali, tapi ketika berbicara angka absolut dan ekspektasinya tidak tercapai, itu menurut saya bisa berbahaya sekali dalam konteks sentimen publik. Selama hal-hal itu bisa dijaga oleh Pak Purbaya dan kemudian dijawab dengan kerja yang baik, pencapaian yang tugas berat ya. Ekonom rata-rata menyatakan target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo itu tidak realistis, 8%. Berkaca dari apa? Pak Jokowi dulu juga targetnya 7% tidak realistis. Dan itu adalah tugas berat karena Pak Purbaya orang pertama menurut saya yang kemudian berani menyatakan itu nggak susah kok. Itu sangat mungkin tercapai kok. Dan Pak Purbaya bahkan berani memberikan target jangka pendek. Misalnya kalau bicara di kuartal keempat misalnya terkait dengan angka bisa 5,6%, selanjutnya bisa di atas 6% dan lain-lain. Itu yang nanti akan menjawab kalau gaya salesnya cowboy-nya ini bertemu dengan, misalnya akan diuji ya, kalau betul di atas 5,5% di kuartal keempat, dan kemudian di 2026 bisa mencapai betul 6% yang rata-rata ekonom menyatakan tidak akan tercapai, buat saya ini hal yang luar biasa buat Pak Purbaya. Baik. Oke, baik. Oleh karena itu, Bang Doli, menurut Anda ngomong-ngomong soal overclaim dan overconfident ya, terlalu dini untuk mengatakan Purbaya adalah menteri dengan kinerja terbaik? Enggak, pertama saya ingin jelaskan bahwa saya kira semua kita, ya, siapapun ya, akan berikan dukungan kepada siapa saja orangnya yang memang punya niat baik dan kerja serius untuk kepentingan bangsa negara rakyat Indonesia. Ya, dari manapun dia latar belakangnya, even termasuk seorang Purbaya. Nah, kita berharap sebenarnya Pak Purbaya itu tetap fokus. Kalau memang beliau dari awal ditugaskan oleh Pak Prabowo sebagai presiden yang niatnya untuk tadi katakanlah melakukan perbaikan ekonomi kita, menghilangkan kebocoran-kebocoran, efisiensi, hemat, memberantas korupsi, membongkar hal-hal yang tidak tepat selama ini gitu ya. Nah, fokus kepada itu dan hasilnya. Ya, jangan terganggu misalnya sekarang dengan popularitas ya. Karena betul tadi disampaikan bahwa tujuannya bukan untuk mencari popularitas tapi menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu menurut saya kalaupun sekarang disebutkan sebagai menteri yang paling populer ya itu jangan sampai mengganggu niat awal dan kerja lebih serius untuk mencapai tujuannya gitu loh. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena yang kita lihat itu bukan soal hasil survei populer atau tidak gitu. Karena kan sekarang orang mudah aja kok bisa jadi populer tiba-tiba, mudah juga tiba-tiba jadi jatuh itu juga tidak sulit gitu loh. Tapi kan bukan itu yang mau kita cari. Kita bermanfaat atau tidak buat kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, itu yang paling penting. Terima kasih Bang Doli. Dan terakhir untuk Kepala Staf Kepresidenan kita, Mas Kodari. Mas Kodari, jadi memang fokusnya adalah sebetulnya yang kita harapkan kerjanya ya. Tapi kan di sekitar Pak Purbaya sekarang ada banyak noise. Itu popularitas kah, puja-puji dari publik kah. Nah, bagi pemerintah saat ini apakah justru akan memanfaatkan popularitas Purbaya itu atau justru akan meminta Purbaya untuk lebih mengerem? Iya, Pak Purbaya kan sebetulnya fokusnya untuk memperbaiki keadaan, khususnya keadaan ekonomi ya, yang mengalami perlambatan agar mengalami percepatan, yang pertumbuhan ekonominya melambat menjadi meninggi, yang pendapatannya rendah menjadi meningkat. Dan saya kira pesannya cukup jelas bahwa Pak Purbaya itu sebetulnya bukan cuman keras keluar tapi juga ke dalam. Kita membaca bagaimana lapor Pak Purbaya itu misalnya katanya ada petugas bea cukai yang
kerjaannya nongkrong di kedai kopi tertentu misalnya, dan setelah dicek ternyata bukan pegawai bea cukai. Jadi mungkin dari teman-teman kolega di kabinet ya kita berusaha melihat sisi positifnya lah, mencari titik temunya bukan titik pecah, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dan diproyeksikan oleh Pak Purbaya tentu dengan mengingat catatan-catatan dan kritik dari teman-teman, termasuk misalnya tadi Bang Yunator Wijaya dan Bang Hensa. Ya, Begitu, Zilvia. Baik kalau gitu. Mas Kodari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Mas Kodari. Terima kasih. Dan pemirsa, tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Doli ya, biasanya kalau di Indonesia itu cepat naik, tapi potensi untuk jatuh dan terjerumus dalamnya itu juga cepat. Nah, apa syarat supaya itu tidak terjadi? Naik-naik aja tapi hasilnya juga tetap bagus. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Baik pemirsa, di segmen terakhir ini mungkin saya akan mulai dulu dari Mas Toto ya. Mas Toto, biasanya kalau di Indonesia pejabat yang disukai publik itu malah tidak disukai elit alias banyak musuhnya, Mas Toto. Jadi apa syarat Purbaya supaya bisa langgeng ya di kabinet dulu deh? Ya pertama ingat fungsinya adalah seorang teknokrat tadi, bukan seorang influencer yang akan menikmati setiap views yang bertambah, algoritma yang membaik. Dan itu memang tidak mudah dalam dunia yang sulit membedakan apa yang disebut dengan kualitas dengan yang disebut dengan popularitas. Karena Pak Purbaya terbukti sebetulnya memang memiliki kualitas yang kemudian menjadi antitesis dari kejenuhan masyarakat. Beliau misalnya secara mindset pro-growth yang cenderung mungkin akan gambling dengan berbagai kebijakannya, tapi itu yang paling kompatibel dengan gamblingnya Pak Prabowo mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dianggap tidak realistis. Yang kedua, menurut saya juga dari sisi keberanian sudah ditunjukkan. Bagaimana kemudian dalam konteks masih masuk dalam job desk-nya ya, serapan anggaran yang baik, efektif, dan efisien, dia mau tidak mau harus cerewet. Dia harus jadi bendahara yang cerewet. Dan ketika kemudian di ruang tertutup, cerewetnya itu tidak efektif, kadang-kadang memang harus dibuka di hadapan publik karena itu jadi sebuah tekanan yang kemudian akan membuat siapapun pihak yang merasa sederajat untuk kemudian ikut bekerja sama. Satu peran yang menurut saya dibutuhkan juga mengejar target 8% ini, bagaimana Pak Purbaya saya harapkan kalau betul kepercayaannya tinggi dari Pak Prabowo dan Pak Prabowo suka dengan gayanya, harusnya Pak Purbaya juga bisa menjadi sosok yang berani memberikan feedback bahwa ketika ada beberapa arahan atau kebijakan Pak Prabowo, saya berikan contoh, kebijakan ultra populis seperti MBG, saya pribadi melihat seharusnya itu dilakukan secara bertahap, tidak kemudian jor-joran di tengah cash flow kita tidak sedang baik-baik saja. Koperasi Merah Putih yang juga akan menghabiskan uang banyak, potensi NPL besar, dan ketidaksiapan infrastruktur di daerah. Kalau Pak Purbaya juga bisa memberikan fungsinya, memberikan feedback kepada Presiden, ini kan masih dalam konteks fungsinya ya, mengoptimalisasi anggaran yang ada untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi. Menurut saya pada titik itu, menurut Pak Purbaya kemudian bisa mencapai targetnya sebagai seorang menteri yang diberikan beban berat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Baik kalau begitu. Mas Toto, terima kasih sudah bergabung di Kontroversi pada malam hari ini. Selamat malam Mas Toto. Dan selanjutnya Pak Fuad, jadi kalau sudah disukai oleh publik biasanya jadi musuh banyak orang. Bukan hanya di kabinet mungkin ya, tapi juga tadi zona orang-orang yang sudah berada di zona nyaman atau mungkin pebisnis-pebisnis yang terusik atau mungkin internal di KL sendiri yang sudah terusik dengan gaya yang lama. Nah, apakah yang seperti ini akan langgeng buat Pak Purbaya? Justru kalau Menteri Keuangan itu disukai oleh semua pihak, itu lampu merah. Red flag. Ya, karena itu dia ini Pak Purbaya tugasnya sangat berat di pundaknya itu. Kemudian, tapi dia mendapatkan keuntungan. Pertama menggantikan orang yang udah capek, orang lihatnya udah bosan gitu kan. Terus dia menjadi menteri dengan langsung dapat dukungan yang luar biasa dari publik. Ini penting, karena kalau tidak dapat dukungan yang luar biasa dari publik untuk mendobrak situasi yang sudah berjalan sampai 10 tahunan itu, dia nggak akan mampu. Justru dorongan daripada publik ini yang menyebabkan dia semakin lugas untuk mengatakan sesuatu yang semestinya dikatakan. Oke. Ya.
dan sepanjang dalam urusannya, misalnya soal kereta bus segala macam itu kan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang selain dia. Padahal itu rakyat sudah geteng bener tuh masalah ini nih. Harus segera diatasi. Gimana solusinya gitu kan? Nah itulah, jadi saya rasa mudah-mudahan dia bisa jalan terus. Soal hasil, ada yang nanya hasilnya, ya tunggu kalau hasilnya itu. Hasil yang jangka pendek ada kelihatan, tapi dia sudah menyampaikan dengan data. Hasil yang sebenarnya mungkin bangsa 6 bulan, setahun baru ketahuan. Makasih. 6 bulan minimal ya. Oke, terima kasih Pak Fuad. Dan terakhir, Bang Doli, mulutmu harimaumu. Supaya tidak menjadi harimau, Pak Purbaya harus bagaimana Bang Doli? Salah satu yang disukai oleh publik terhadap Pak Purbaya ini kan apa adanya. Ya, saya kira pertama harus konsisten apa adanya, apa saja yang benar itu diungkapkan, apa yang salah juga diungkapkan tanpa pandang bulu, mau siapapun yang dihadapi gitu. Termasuk tadi disampaikan oleh Toto ya, bahwa kalau misalnya ada kebijakan sesuatu yang dianggap punya dampak tidak baik terhadap katakanlah soal keuangan kita dan segala macam, itu harus diungkapkan juga, gitu loh ya. Jadi itu yang nanti akan mengurangi tadi mulutmu harimaumu itu. Artinya mulutmu itu menjadi malaikatmu lah kira-kira gitu kan. Jadi apa yang dikatakannya itu menjadi sesuatu yang konkret dirasakan oleh rakyat Indonesia. Baik, terakhir 1 menit Bang Hensat. Ya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan Zilvia. Yang pertama adalah self presentationnya Pak Purbaya. Bahkan kehadirannya di mana-mana selalu menyedot perhatian. Dan ini tanpa buzzer. Walaupun sekarang ada pengawal-pengawal baru yang di sekeliling Purbaya itu disebutnya bukan buzzer tapi Paspampur. Pasukan Pengamanan Purbaya. Paspamur. Paspampur. Kemudian yang kedua, ini tentang proses. Pak Purbaya juga harus diingatkan bahwa masyarakat harus diajarkan tentang proses. Ini tidak bisa instan. Hal yang disampaikan dirinya kepada Wapres Gibran itu bagus banget. Kan Gibran minta suntikan daerah ditambah. Pak Purbaya bilang nggak bisa. Karena saat ini keuangan kita tidak baik-baik saja, harus lebih baik dulu baru kemudian suntikan itu dilakukan. Maka proses ini penting. Seperti guru saya mengatakan bahwa jangan berharap matahari terbit lebih cepat. Jadi artinya memang ada proses kesabaran yang ditunggu, tapi itu tadi, rakyat ada batasnya kesabarannya. Dan indikator kesabaran rakyat itu ada di kantong. Kantong mereka bakal tebal nggak nih? Walaupun tadi saya katakan, setiap kali kita mendengarkan Pak Purbaya bicara, kok kita pikirnya, wah bulan depan kita tajir bareng-bareng. Yang penting manifestasi dulu ya. Thank you kalau begitu Mas Hensat, Pak Fuad dan juga Bang Doli, terima kasih. Pemirsa, ketika kepercayaan publik sudah diraih, giliran janjinya kita tagih. Kalau rakyat sejahtera bukan lagi Purbaya versus everybody, tapi Purbaya is our body. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.